Siang hari ini kembali kita akan belajar bersama-sama saudara-saudaraku sekalian tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya shalom dulu, saya belum shalomkan kita semua ya. Shalom. Gimana kabarnya semua? Ya memang, amin. Semakin lama jawaban orang Kristen semakin palsu memang ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar satu tema tentang bagaimana memahami kasih karunia Allah. Galatia menarik banget ya. Jadi kalau kita lihat Galatia itu awalnya Paulus, kita saksikan bagaimana perjalanannya dan kemudian bagaimana Paulus itu menyatakan Injil itu seperti apa, hidup di dalam iman itu seperti apa. Tapi tidak hanya itu, dia pun juga membuat kita sama-sama berpikir, kalau kita bilang kita hidup di dalam kasih karunia Allah, dia juga memberikan pemikiran, bagaimana sih cara kita memahami kasih karunia Allah. Sekali lagi Paulus juga memberikan pemikiran, bagaimana sih kita untuk memahami kasih karunia Allah. Dan ini yang satu hal yang perlu kita pelajari bareng-bareng dari kitab Galatia. Dan ini terus berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Jadi saudara-saudara, kalau memang lebih baik kalau bisa kalau ada catatan yang terus berlanjut silakan supaya jangan lupa kisah sebelumnya. Karena kita sedang mengeksposisi satu kitab ini ya. Baik, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Galatia. Mari kita buka Galatia 3. Minggu ini kita membahas Galatia 3 ayat 15 sampai kepada ayat yang ke-19. Minggu depan nanti ada pengkhotbah tamu yang akan khotbah di sini. Putra akan berkhotbah di tempat ini untuk minggu depan dan minggu depannya lagi baru kita akan menyelesaikan Galatia 3 bagian akhir. Nah, seperti biasa kalau Putra yang khotbah pasti pakai bahasa-bahasa asing yang kita harus pakai kue penerjemah. Tapi jangan lupa kalau dia adalah salah satu orang yang dia adalah salah satu oknum yang membuat saya akhirnya bertobat ya. Dia puji Tuhan, dia emang sangat pintar sih. Jadi teman-teman terus kita dukung siapapun yang memberitakan firman Tuhan di tempat ini ya. Kita akan lihat Galatia 3 ayat 15 sampai kepada ayat yang ke-19. Hukum Taurat dan janji. Saya akan bacakan untuk kita semua supaya yang di online juga bisa mengikuti. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Lihat perkataannya, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Jadi sebenarnya kalau kita khotbah, kalau pakai contoh gak masalah. Tapi contoh juga harus yang benar. Ya. Jadi ini salah satu bukti kalau kita ternyata kalau mau khotbah, mau pakai ilustrasi itu gak masalah. Tapi banyak ilustrasi juga salah. Nah kita akan lihat bagaimana Paulus memberi ilustrasi di dalam penjelasan kitab Galatia ini. Kita lanjutkan ya ayat 15. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi kita tahu ya, Allah berjanji sama Abraham 430 tahun kemudian baru muncul Taurat. Itu ceritanya. Ayat 18, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal lagi dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Itu ya, yang akan kita kembali bahas ayat 15 sampai ayat 19. Tetapi sebelum kita memulai pembahasan 15 sampai 19, boleh di next slide-nya. Ini adalah hal yang kembali ingin saya ingatkan untuk kita semua.
tabel ini dari penjelasan yang minggu lalu. Minggu lalu kita melihat di ayat sampai kepada ayat yang ke-14. Ya, sampai kepada ayat yang ke-14, Paulus menjelaskan ada yang namanya hidup dari iman, ada yang namanya hidup dari Taurat. Ingat ya, iman ini kaitannya dengan saving faith. Saving faith, iman yang menyelamatkan. Jadi di dalam Alkitab ada beberapa jenis faith. Saving faith, apalagi iman yang memindahkan gunung yang lagi ngetren nih sekarang nih. Di FYP, ada yang bilang gunungnya pasti pindah, ada yang bilang gunungnya nggak pindah. Terserahlah, saya nggak akan bahas dulu ya tentang gunung yang pindah ini. Nah ada juga karunia roh namanya karunia iman. Itu beda dengan saving faith. Karunia iman itu apa? Yaitu bertahan di tengah penderitaan. Itu beda lagi. Jadi ternyata ada orang yang punya karunia bertahan di tengah penderitaan. Tapi mungkin ada orang yang di tengah penderitaan dikit-dikit mengeluh. Ada yang, ya nggak apa-apa, namanya juga hidup. Nah itu karunia dari Roh Kudus, karunia iman. Jadi sekali lagi, iman itu ada banyak. Makanya kita harus lihat, terms Galatia ini iman apa? Saving faith. Iman yang menyelamatkan. Tapi saya harus bilang, tanpa saving faith, faith yang lain itu tidak ada. Tanpa saving faith, iman yang menyelamatkan, jangan berpikir iman yang mindahin gunung. Udah, ini dulu. Ada enggak? Kalau enggak ada, enggak usah mindahin gunung dulu. Enggak usah ngomongin tentang bertahan di tengah penderitaan dulu. Ini ada enggak? Kalau enggak ada, percuma semuanya. Sekarang kalau ini enggak ada, saving faith hilang. Nah, kalau saving faith enggak ada, bertahan di tengah penderitaan tujuannya apa? Enggak ada. Enggak ada tujuan. Makanya saving faith ini yang paling penting di dalam hidup orang Kristen. Itulah makanya di dalam pengajaran kita mengenal yang namanya sola fide. Sola fide ini kaitannya dengan saving faith, iman yang menyelamatkan. Ini, ada orang yang hidup dari iman. Ini saving faith ini ada nanti dia mengarah kemudian kepada justification, pembenaran. Oke, kepada pembenaran. Dan dia ada orang yang hidup dari Taurat. Inilah ciri-cirinya. Orang yang hidup dari iman di ayat-ayat sebelumnya dibilang mereka adalah orang yang diberkati. Kalau hidup di dalam Taurat, mereka adalah orang yang di atas kepalanya terus ada kutuk. Kemudian orang yang hidup dari iman mendapat pembenaran dari Allah. Sedangkan hidup dari Taurat, usaha yang membuat mereka menjadi benar. Usaha. Tapi kalau hidup dari iman, mereka tidak menjadikan perbuatan sebagai dasar dari keselamatan. Sedangkan orang yang hidup dalam Taurat tidak menjadikan iman sebagai dasar keselamatan. Tapi yang namanya Kristen semua kan, oh ya saya beriman. Makanya mesti diuji sebenarnya perkataan itu, apakah memang kita betul-betul beriman sama Tuhan atau tidak. Nah makanya saudara-saudara, teks-teks Alkitab setiap minggu yang kita baca, terutama dari Galatia ini sebenarnya mau menyisir kepalsuan dari kehidupan kita. Kepalsuan apa? Kepalsuan dari apakah kita memang beriman sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak. Ini mau disisir dari kitab Galatia. Dan lihat cara Paulus. Ayat 15 coba lihat. Dan 16. Di situ ada kata Abraham enggak? Pertanyaannya, kita udah pernah bahas Abraham belum di ayat sebelumnya? Udah. Ayat berapa? Di situ dari ayat 6 udah dibahas Abraham. Kenapa muncul lagi ayat 15, 16? Enggak cukup. Ini satu pola yang terjadi di dalam pembelajaran firman Tuhan. Yaitu apa? Repetisi atau pengulangan. Tujuannya apa? Supaya kita semakin spesifik nih. Jangan kita coba tergeneralisir ya, semuanya udah kita udah ngerti secara konsep udah ngerti. Tapi secara in real life udah ngerti atau belum? Jadi kita konsep tahu tapi hidup belum tentu. Apa bedanya dengan orang-orang yang teolog-teolog yang anti Kristen tapi ngerti sola fide? Apa bedanya? Makanya kita tidak hanya mengerti secara general konsep, tapi juga dipapas secara in real life. Inilah Galatia fungsinya. Dan inilah kenapa kita harus mendengarkan Injil setiap saat. Jangan cuma di konsep, tapi dia memapas semua kehidupan kita.
Oke? Jadi kalau diulang-ulang, ini fungsinya. Jadi kalau ayat firman Tuhan diulang-ulang, dengerin firman Tuhan diulang-ulang, itu bagus buatmu. Oke? Itu bagus. Dan jangan merasa, gue udah tahu. Itu tidak bagus buatmu. Itu tidak baik merasa udah tahu. Buktinya kalau udah tahu harusnya melakukan. Bukti dari orang Kristen. Oke? Baik saudara-saudara, ini ya. Ingat ini. Lalu kita masuk ke dalam ayat 15. Mari kita lihat. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Hidup sehari-harinya Paulus juga ribet. Iya enggak? Dia enggak ngambil contoh tentang misalnya kamu gini. Enggak. Tapi ternyata hidup sehari-hari yang dicontohkan oleh Paulus adalah hidup yang memang diyakini dan dipegang teguh oleh orang Yahudi. Maka dia bawa Abraham lagi. Apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi? Merekalah keturunan Abraham. Merekalah orang-orang yang diberkati. Dan melalui merekalah bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Akibatnya apa? Sampai zaman sekarang masih ada yang mendoakan Israel sebagai bangsa, sebagai nation. Dan berpikir dengan memberkati Israel, kita akan diberkati. Pokoknya sebenarnya bukan di memberkati Israel sih. Pokoknya kita akan diberkati. Karena kita suka ya, aroma-aroma berkat ya. Siapa yang gak suka uang? Angkat tangan. Oke lanjut ya, kita lihat ayat 15. Suatu wasiat yang telah disahkan, jadi dia bawa nih kasusnya Abraham. Perhatikan, kata wasiat di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata diateke. Boleh di next? Diateke. Sebenarnya ini artinya adalah covenant atau perjanjian. Coba teksnya lihat ayat 15. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia. Perhatikan, wasiat tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Nah, saya waktu itu cari, wah berarti bahasa Indonesia salah nih. Karena sebenarnya bahasa aslinya diateke, covenant atau perjanjian. Tapi kenapa bahasa Indonesia menggunakan kata wasiat? Karena pertama, tidak dapat dibatalkan covenant ini. Yang kedua, Abrahamnya udah mati. Betul? Abraham apakah masih hidup waktu Yesus hidup? Udah mati. Itulah makanya, tetapi ingat, Allah tidak pernah sedikit pun melupakan janjinya. Perjanjian ini menjadi wasiat turun-temurun yang akhirnya nanti digenapi kepada Yesus. Itulah makanya kita menerima juga kalau TB1 menulis wasiat. Karena sebenarnya aslinya adalah perjanjian. Jadi bisa perjanjian dan bisa wasiat secara konteks. Tapi bahasa aslinya artinya perjanjian. Bisa dimengerti ya sama teman-teman semua ya. Ini adalah perjanjian, covenant. Tidak dapat dibatalkan. Jadi artinya apa? Satu-satunya cara untuk memenuhi ini hanyalah dipenuhi. Covenant hanya bisa dipenuhi. Tidak bisa dibatalkan. Artinya apa? Dipenuhinya dengan cara apa? Engkau berhasil, maka akan mendapat apa? Kalau kau gagal, akan mendapat penalti. Itulah perjanjian. Tetapi perjanjian ini Allah berjanji sama siapa? Sama Abraham. Dan dia menepati janjinya atau tidak? Itu. Pertanyaannya, kalau ada perjanjian, harusnya pihak pertama dan pihak kedua sama kan kekuatannya? Apa sih Abraham sampai dianggap sama kekuatannya sama Allah? Apa? Ini loh yang mau dikatakan oleh Galatia. Apa sih Abraham ini? Dia orang Ur. Dia bukan orang Kanaan bahkan. Dia bukan orang Israel. Dia orang Ur. Dia pergi dari Ur karena Tuhan panggil. Di dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Kita udah lihat kemarin. Nah, dan Allah berjanji, covenant, perjanjian yang tidak dapat dibatalkan, yang kemudian menjadi wasiat terus-menerus kepada nanti keturunannya
adalah Yesus. Apa sih Abraham? Sampai Abraham berhak mendapatkan menjadi pihak yang sama besar dengan Allah. Dia bukan siapa-siapa. Tapi Allah mau berjanji dengan dia. Oke? Pahami sampai di sini? Kalau Allah mau menjadikan dia pihak kedua yang seakan-akan dianggap setara dengan dia, itu karena Allah yang mau, bukan karena Abraham. Bukan karena Abraham yang hebat atau bisa melakukan sesuatu. Itulah kasih karunia, itulah janji Allah. Oke? Kita bisa pahami ini ya. Wasiat tidak dapat dibatalkan, dan menariknya ayat 15 ngomong apa? Coba kita lihat. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, bahkan dari manusia, ini menekankan kata bahkan dari manusia, apalagi ini dari Allah gitu loh. Tidak mungkin batal, tapi kalimat selanjutnya memberikan sebuah informasi menarik bagi kita. Ayat 15 ngomong apa? Tidak dapat dibatalkan atau ditambahi. Jadi sebenarnya kerjanya orang Yahudi apa? Menambah atau membatalkan sebenarnya. Tapi dengan cara apa? Ini yang akan kita lihat saudara-saudara. Dan inilah yang mengkritik hidup praktikal sehari-hari kita. Oke? Jadi sekali lagi, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Kita lihat caranya gimana orang Yahudi ini menambahkan atau membatalkan ini. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Paham gak sampai sini? Allah berjanji sama Abraham kepada keturunanmu. Dia nggak bilang kepada keturunan-keturunanmu. Coba kita lihat teksnya ya. Kejadian 17 ayat 7. Kejadian 17 ayat 7. Udah mulai pusing saudara-saudaraku? Puji Tuhan. Kejadian 17 ayat yang ke-7. Di sini ada kata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu. Singular. Singular. Keturunanmu. Bukan keturunan-keturunanmu. Kejadian 22. Kita lihat. Ayat 18. Kejadian 22 ayat 18. Ini janjinya. Kejadian 22 ayat 18. Oleh siapa? Keturunanmu atau keturunan-keturunanmu. Sekarang sekali lagi. Oleh apa? Keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu. Balik lagi ke Galatia 3. Apa di situ ditulis? Tidak dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi sekarang pertanyaannya, cara orang Yahudi menambahkan gimana? Cuma menambah satu kata. Keturunanmu, keturunan-keturunanmu. Maknanya udah beda? Jadi sekarang perjanjian Allah dan Abraham ditambahin gak sama mereka? Sampai sini bisa dipahami? Jadi ternyata orang Yahudi menambah-nambahi covenant yang sebenarnya untuk Abraham hanya untuk keturunan, bukan keturunan-keturunanmu. Berapa kata yang ditambahkan?
maknanya jadi gimana? Nah jadi tahu nggak akibatnya apa? Israel atau bangsa Yahudi menjadi bangsa yang superioritas. Menganggap dirinya adalah yang bisa memberkati bangsa lain. Apakah secara praktis mereka melakukan itu juga sampai sekarang? Karena apa? Karena mereka nambah-nambahin covenant-nya untuk siapa? Abraham. Dan keturunannya. Hanya ditambahin satu kata apa? Keturunan. Nah sekarang siapa yang suka nambah-nambahin isi firman Tuhan? Hayo. Ayo, siapa yang suka nambah-nambahin isi firman Tuhan? Ayo, siapa? Coba, efeknya dahsyat gak? Efeknya dahsyat. Gak perlu banyak kata ditambahin. Satu kata menambah isi firman Tuhan sudah merubah makna semuanya. Saudara-saudara, jangan pernah menyimpulkan firman Tuhan dengan caramu. Jangan pernah membuat keputusan, apalagi bawa-bawa Tuhan seenakmu. Misal, ini yang terjadi di kalangan-kalangan kita nih. Misal, saya sudah berdoa, Tuhan menyuruh saya untuk melakukan ini. Nah, kata siapa? Siapa yang bilang itu Tuhan? Ayo, siapa yang bilang itu Tuhan? Jangan nambah-nambahin. Jangan nambah-nambahin. Siapa yang bilang itu Tuhan? Mampu gini, waktu itu ada seorang teolog pernah bilang gini, kalau memang itu perkataan Tuhan, beranikah kamu menambahkan isi Alkitab ini? Kalau kamu tidak berani, jangan pernah ngomong itu dari Tuhan. Misalnya gini ya, wah, biasanya orang yang punya murah hati, itu suka tergerak memberikan karena dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau Anda memberikan banyak, itu karena Tuhan memberikan Anda kemurahhatian. Belum tentu bukan karena tiba-tiba Tuhan bisikan. Tapi puji Tuhan kalau Anda murah hati. Ngerti nggak? Kalau kita murah hati jadi orang, puji Tuhan ternyata ada orang lain yang tidak murah hati. Oh tapi Tuhan suruh saya. Bukan karena kamu murah hati. Kamu sangat murah hati. Jadi tolong, terus murah hatilah sama semua orang. Paham gak sampai sini? Karena kamu murah hati. Jadi jangan dikit-dikit bawa-bawa Tuhan. Kalau kita tidak berani menambahkan isi Alkitab, jangan pernah ngomong itu dari Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Apalagi menambah-nambahin isi. Ingat ya, orang-orang Yahudi ini, cuman gara-gara satu kata merasa dia orang yang bisa memberkati semuanya. Semua bangsa. Dan ini punya akibat yang sangat luar biasa di dalam kehidupan praktisnya. Maka dengan demikian saudara-saudara, tidak pantas kita bisa berkata bahwa kitalah yang memberkati orang lain. Tidak pantas kita bicara seperti itu. Karena hanya Yesus adalah keturunan yang ditujukan dari Allah kepada Abraham. Allah menunjukkan covenant-nya itu kepada Abraham, dituntaskan kepada Yesus. Yesus yang menuntaskan ini. Bukan saya dan bukan saudara. Yesus. Maka semua orang diberkati oleh siapa? Yesus. Ingat, dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Betul kalimat di dalam Kejadian 22 tadi ayat 18? Artinya apa? Yesuslah yang memberkati saudara-saudara sekalian dan saya. Saya tidak dapat memberkati Anda. Oke, kalau ada yang minta doa, tolong dong doain berkatin saya. Tuhan yang memberkatimu. Saya nggak bisa, saya hanya memohon. Kalau Tuhan mau berkati silakan, kalau tidak ya gimana? Saya bukan Tuhan.